Megahnya pembangunan ibu kota Nusantara menjadi harapan atas masa depan Indonesia. Namun, bagaimana dengan masyarakat lokal Kalimantan Timur, terutama bagi mereka yang suaranya jarang terdengar? Karena sejatinya, efek domino dari pembangunan tak sekedar pada wajah sebuah wilayah, tapi efek sosial dan ekonomi yang berdampak pada masyarakat lokal. Di sana itu kalau Bapak lihat, sudah mulai banjir ya, di sekitar daerah penyangga IKN. Kita membangun secara fisik, tapi mohon maaf, ternyata daerah sekitar sudah terdampak. Satu. Kedua, pembangunan IKN, saya bukan orang teknik, tapi saya mencoba untuk membaca referensi tentang bagaimana kondisi IKN, karena pada saat saya menjadi tim di Bappenas, saya mencoba untuk memahami bagaimana kondisi di IKN itu. Ternyata air, saya tidak tahu kalau sekarang ada yang mau izin dikoreksi kalau misalnya salah. Ternyata sekarang untuk air bersihnya pun susah untuk diakses kayak gitu. Ternyata air bersihnya itu dari Balikpapan kayak gitu. Di tengah kondisi tersebut, Gerbang Tara mencoba memfasilitasi suara masyarakat lokal demi masa depan bersama. Sejumlah delegasi pun dipertemukan di Tenggarong, Kutai Kartanegara. Mereka datang dari berbagai daerah, mewakili ormas, komunitas adat, dan kelompok lokal. Mereka adalah wajah dari perlawanan yang senyap, perlawanan agar tetap bisa didengar, serta harapan atas masa depan yang lebih baik. Nama saya Nulin Jau. Hari-hari saya mengajar sebagai guru di SMK 7, dan dalam hal ini saya kesini ini sebagai delegasi untuk mengikuti workshop building capacity, dan saya dari Lembaga Adat Dayak Kenyah Kalimantan Timur sebagai sekretaris umum. Saya melihat bahwa ini ada kaitan dengan kepentingan masyarakat adat, karena di situ dikatakan bahwa ini untuk mungkin ada kaitan dengan lembaga adat, dan kami sebagai pengurus lembaga adat, kami merasa bahwa kegiatan ini bisa kami dapatkan apa yang mungkin kami butuhkan dalam sebagai pengurus adat, dan mungkin ada yang bisa kami sumbangsikan atau kami berikan informasi yang mungkin dibutuhkan juga. Kami lembaga adat, tentu tugas kami adalah melindungi adat, melestarikan, dan bagaimana masyarakat adat ini tetap lestari seperti halnya masyarakat lain, karena kita tahu bahwa di Kalimantan Timur ini sangat majemuk ya, dan salah satunya kami sebagai penduduk asli, juga salah satu penduduk asli di sini, karena kami kelompok sedikit, tentunya yang akan datang ke Kaltim ini sangat banyak, dan itu tentu keresahan kita adalah sebagai masyarakat adat kemungkinan termarginalkan. Itu keresahan kita sebagai masyarakat, dan kemungkinan kalau kami tidak menyiapkan diri untuk melihat situasi yang sekarang di mana Kaltim menjadi ibu kota dan dari luar daerah berbondong-bondong ke Kaltim, istilahnya mungkin kita akan secara SDM kita akan bisa terpinggirkan. Itu kekhawatiran. Kami dari lembaga adat dari awal mendukung keberadaan IKN di sini. Kehadiran ketika ditetapkan Kaltim sebagai ibu kota, dari lembaga adat Kenyah itu mendukung itu dengan dibuktikan dengan memberi surat dukungan kepada Presiden Joko Widodo beberapa tahun yang lalu, dan itu dukungan kami, dan kami sangat mendukung apapun yang pemerintah canangkan di ibu kota Nusantara ini. Kita ketahui bahwa di Kaltim ini yang terkait dengan adat bukan kami Kenyah saja, ada sekian banyak masyarakat adat, dan untuk Kenyah sendiri salah satunya. Dan kalau dilihat peran kami apa sudah dilibatkan, kami tidak melihat kami saja, tetapi kami melihat masyarakat adat yang lainnya, seperti masyarakat adat Pasir, Kutai. Kalau memang mereka juga dilibatkan, sudah itu berarti bahwa memang masyarakat adat diperhatikan, bukan hanya Kenyah, karena kami bukan satu-satunya adat yang ada di Kaltim, ada juga Dayak yang lain. Dan mungkin kalau dilihat dari perspektif Dayak secara umum, dari adat mungkin saja sudah terakomodir kegiatan-kegiatan yang terkait dengan adat. Tapi kalau khusus Kenyah, kami dari pengurus Kenyah, sejauh ini karena ini nggak bisa kita mengatakan
IKN itu tidak memperhatikan kita karena ini terlalu awal. Kan ini masih proses, IKN ini kan masih proses perjuangan awal, dan kemungkinan ke depannya ya kita akan berusaha untuk tetap ikut dalam mendukung apapun yang dilakukan di IKN. Kalau kita lihat dari 3 pilar yang di IKN itu ya, dan peran yang bisa kami ambil adalah di bagian IKN sebagai forest city, di mana masyarakat, yaitu kami masyarakat adat bisa mengambil bagian di situ, yaitu bisa di bidang kebudayaan atau pelestarian hutan, karena IKN itu adalah forest city juga. Nah, mungkin kami sebagai masyarakat bisa mengambil peran di situ. Kita tahu bahwa sebenarnya kan IKN itu kan awalnya bukan hutan murni, itu sudah hutan industri ya. Dan kalau kami ke Dayak ini sebenarnya masalah hutan, kami tidak merusak hutan, tapi menggunakan hutan sebagai sumber kehidupan. Ketika kita buka lahan, setelah itu menghasilkan padi, setelah itu kita biarkan lagi dia tumbuh lagi, dan disitulah kita merawat hutan itu, karena hutan itu adalah sumber kehidupan, bukan sebagai dieksploitasi habis-habisan yang tidak lestari. Jadi ya kami dukung sekali kalau memang IKN itu tetap melestarikan hutan, terutama dalam hal ini menjadikan hutan yang bukan mono ya, bukan satu saja, tapi beragam dalam dari berbagai jenis kayu yang ditanam, termasuk buah-buahan ya. Kita sangat mendukung hal seperti itu. Ya, harapan ke depan dengan hadirnya IKN ini, pertama karena ini dalam proses pembangunan ya, mungkin dalam prosesnya pun masyarakat sudah bisa dilibatkan dalam hal apa saja dari segala aspek, dan kedepannya tentunya kehadiran IKN ini justru menjadi pendukung kehidupan yang ada di sekitar, bukan hanya di sekitar IKN, tapi mungkin sampai ke pelosok-pelosok, mana akan menarik perhatian dunia ke Kaltim, dan itu berdampak terhadap masyarakat secara umum, termasuk kami sebagai masyarakat lokal, terutama dalam hal ini. Kalau Dayak Kenyah ini kan identik dengan budaya yang bisa dikembangkan. Nah, kalau Kaltim menjadi sorotan dunia, mungkin ya dari sisi budaya, dari sisi pariwisata bisa dikembangkan di situ, sehingga dampaknya mungkin besar. Dan dari sisi yang lain seperti pertanian, mungkin masyarakat bisa memanfaatkan itu untuk dikembangkan, karena daya beli masyarakat otomatis akan meningkat karena bertambahnya populasi masyarakat di Kaltim. Tentu pangsa pasar untuk apapun yang diproduksi oleh masyarakat Kaltim akan terakomodir. Mungkin begitu dampaknya ke depan. Bagi mereka, pembangunan IKN bukan sekedar proyek besar. Ini soal ruang hidup, budaya, bahkan identitas. Ada rasa was-was. Apakah suara kecil dari pinggiran masih punya tempat di tengah gegap gempita Nusantara baru? Kalau pembangunan ini benar-benar berjalan, apa yang paling dikhawatirkan? Selama 2 hari, mereka belajar tentang advokasi, fundraising, kebijakan publik, hingga cara bernegosiasi dengan pemerintah. Workshop ini menjadi ruang uji coba. Apakah pengetahuan dan kemampuan benar-benar menguatkan suara mereka? Bisa ditanam buah itu. Nah, sudah dipeta-petakan. Fokusnya di Tenggarong seberang. Ketika di sana aman saja, terjadi masalah dengan lahan mereka. Ada lahan yang tadinya aman saja, dimanfaatkan untuk peningkatan pangan, terjadi masalah yaitu akhirnya tidak maksimal. Nanti akan diceritakan oleh Pak Romi. Sehingga kami merasa penting untuk diangkat, karena ada masalah yang harus dipecahkan. Nanti ujung-ujungnya adalah bagaimana meningkatkan ketahanan pangan. Jadi mungkin itu yang kami akan sampaikan dan kepada Pak Romi. Oke, kalau aku sendiri dari perwakilan Karang Taruna Manunggal Jaya, dan keseharian aku sih kalau sekarang ini aku suka buat konten di TikTok sih.
Aku suka review-review skincare. Terus juga aku aktif di Karang Taruna Desa Manunggaljaya. Melalui pengembangan kapasitas, peningkatan pengetahuan, dan kemampuan, bisakah mereka melawan? Sehingga dari keresahan dan permasalahan menjadi solusi bagi bersama. Karena masyarakat lokal juga mampu menjadi bagian besar dari sebuah mega proyek bernama Nusantara. Jujur aku kalau Gerbang Tara tuh awalnya baru tahu ini sih, baru tahu banget dari teman-teman. Terus pas aku udah tahu info, aku cari tahu tentang Gerbang Tara, tapi jujur aku belum ngeh nih ini sebenarnya kegiatan apa sih, mengarah kemana. Oh ternyata pas sudah sampai di sini aku baru benar-benar paham ternyata ini kegiatan untuk melakukan pelatihan lah ya buat anak-anak muda supaya kita nggak ketinggalan jauh lah, karena kan IKN bakal ada di Kalimantan, supaya anak-anak Kalimantan terutama ya nggak tersingkirkan lah dengan mereka yang baru datang nantinya ke sini. Dan juga berharapnya teman-teman entah Karang Taruna mana aja atau dari organisasi apa aja, semoga bisa maju terus, bisa ngembangkan organisasinya ke depannya dan bisa maju terus supaya kita nggak kelindes sih sama orang-orang yang bakal datang ke sini. Diusahakan kita harus bisa lebih maju daripada teman-teman yang nantinya datang ke sini. Karena menurut aku SDM di sini tuh bukan yang pemalas sih, cuman memang sepertinya kurang relasi. Kalau nggak ada yang ngajak, nggak ada tindakan yang akan dibuat. Kalau menurut aku sih itu ya. Bisa jadi karena malu, bisa jadi karena kurang relasi. Karena kan mungkin nggak sebagian orang itu kuliah ya. Jadi kalau yang kuliah mungkin ada relasi dari entah dosen atau teman-teman barunya. Tapi kalau memang nggak kuliah biasanya ya memang mereka antara malu atau memang benar-benar nggak tahu. Nah kalau lebih mudah menyampaikan ekspresi pastinya ya, karena sebenarnya itu memang sih dari lingkungan pertemanan lagi, dari teman yang support atau enggak, terus mereka yang bisa nerima kita baik atau tidak. Kalau aku sendiri jujur udah bodo amat lah ya, karena aku berusaha bikin diri aku maju daripada teman-teman aku. Aku pengen sih hidupku tuh bukan lebih maju, tapi aku pengen lebih berkembang aja sih daripada teman-teman aku. Kalau yang omongan orang yang gimana-gimana sih aku nggak pernah dengerin ya, tapi ya udah dikerjain aja apa. Soalnya itu juga bagian dari hobi dan memang aku senang di depan kamera kayak gitu. Mungkin kalau dari Kaltim yang aku lihat kekurangannya adalah yang pertama dari mungkin jangkauan tempat wisatanya yang sangat-sangat jauh dan membutuhkan uang yang banyak ketika kita mau datang ke suatu tempat wisata. Sedangkan di sini mungkin kalau orang berbicara tentang Kalimantan Timur, orang pasti ngira wah hutan nih gitu. Jadi mungkin orang-orang tuh taunya kalau di Kalimantan Timur tuh adanya ini loh Derawan kayak gitu, Gua Tabung gitu-gitu. Padahal selain itu juga banyak tempat wisata, cuman mungkin ya nggak ter-up aja sampai keluar sana. Makanya mereka taunya ya tempat-tempat wisata yang sering didatangi oleh orang-orang gitu. Padahal selain itu juga banyak. Permasalahannya sebenarnya banyak sih, dari akses menuju jalan. Kalau lewat darat jalannya jelek, kalau lewat udara nggak setiap hari ada penerbangannya dan mahal kayak gitu sih Mas, banyak banget. Kalau dari sisi sumber daya manusianya sih ya menurut aku memang kita sangat-sangat ketinggalan jauh banget. Dan ya itu tadi yang aku bilang, kayaknya kalau antara entah malu atau relasinya yang kurang gitu. Untuk SDM-nya bener-bener kalau di tempat tinggal aku itu, untuk di desa aku sih oke ya, tapi di desa-desa tetangga itu menurut aku kurang banget sih.
Jadi yang bergerak itu lebih yang tua daripada yang muda. Di desa aku sih permasalahan juga itu, yang muda jarang bergerak. Karena yang seumuran seperti aku yang mungkin kuliah itu jarang ada yang bergerak. Yang kebanyakan gerak di tempat aku itu tempat anak-anak SMA. Sedangkan anak-anak SMA itu biasa belum bisa dilibatkan seperti workshop atau pelatihan-pelatihan karena mereka harus sekolah dan lain-lain. Kalau menurut aku sangat-sangat penting sih Mas, karena kalau nggak adanya kolaborasi kita ya bakal gini-gini aja terus. Aku takutnya kedepannya ketika IKN sudah dimasuki oleh orang-orang luar, aku takut banget sih kita benar-benar kejajah lah ya bahasanya sama orang-orang yang baru datang. Karena orang-orang yang datang pastinya nanti orang-orang hebat, dan kalau kita nggak mau terus mencari relasi, kolaborasi dengan organisasi lain, mungkin dengan teman-teman lain, ya kita bakal hancur. Kalau dari aku yang penting pertama niatnya dulu ya Mas, karena kalau nggak ada niatnya ya pasti nggak bakal terjadi. Dan kalau sudah niat, pastinya niatnya harus full, jangan setengah-setengah. Karena kebiasaan teman-teman itu yang seumuran aku sukanya setengah-setengah. Di awal doang semangat, nanti ketika mau lagi berproses itu pada menghilang, yang datang hanya 1-2 kayak gitu. Jadi aku berharapnya teman-teman dari organisasi manapun, aku berharap kita bisa berkolaborasi terus supaya kita majuin Kalimantan Timur. Kita jangan patah semangat lah ya, biar semangat terus, supaya soalnya kan kita IKN ini benar-benar nantinya bakal besar. Dan aku pesannya jangan pernah males, jangan tidur terus. Kita harus bangun, soalnya ini benar-benar udah bahaya banget sih kalau kita sampai kebanyakan tidur, kebanyakan baring. Kita bakal benar-benar dijajah. Bisa jadi mereka yang datang nanti jadi orang kaya di sini loh guys. Kita yang jadi gelandangan kalau kita nggak mau bekerja keras ini. Dari Tenggarong, Kutai Kartanegara, sebagai pusat Kesultanan Kutai, kita belajar satu hal, bahwa suara satu orang sering dianggap kecil, tapi di ruangan ini, suara tersebut bisa tumbuh menjadi gema. Pertanyaannya, sejauh mana suara ini mampu menggema hingga kita benar-benar mau mendengar?